Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi pertama reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Reaksi pembakaran itu ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Contohnya, gas metana dibakar, jadi pembakaran itu menggunakan gas oksigen ya. Jadi apapun yang dibakar itu menggunakan gas oksigen, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Berarti itu reaksi pembakaran sempurna. Kemudian yang kedua, CH4 direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan CO, karbon monoksida, dan H2O. Berarti ini pembakaran tidak sempurna. Berikutnya yang kedua, reaksi adisi. Untuk reaksi pembakaran sempurna itu semua untuk senyawa hidrokarbonnya. Jadi alkana, alkena, alkuna itu semua berlangsung reaksi pembakaran. Kemudian kalau reaksi adisi atau penghilangan ikatan rangkap itu hanya terjadi pada alkena dan alkuna, pada senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Jadi yang mempunyai ikatan rangkap saja. Contohnya 2-butena. Jadi 2-butena jika diadisi dengan gas hidrogen, maka dia akan menyerang pada ikatan rangkap saja. Karena di sini stabil ya, paling tunggal itu stabil, dia akan menyerang ikatan rangkap saja. H akan masuk di sini satu, kemudian H akan masuk ke sini satu. Akhirnya terbentuk CH3, CH2. Tadi di sini kan CH saja. Setelah diadisi dengan hidrogen menjadi CH2 kopalen tunggal, kemudian CH2, kemudian CH3. Jadi dari 2-butena menjadi normal butana, dari alkena menjadi alkana. Berikutnya 3-metil 1-butena. 3-metil 1, 2, 3, pada atom C ketiga ada metil. Kemudian ini 1-butena, pada atom C pertama ada ikatan rangkap 2. Diadisi dengan HCl. Di sini HCl ada atom H dan ada atom Cl. Jadi tidak sama, yang tadi kan atomnya sama ya, HH, sedangkan di sini tidak sama. Jika begini, maka kita harus mengikuti aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov itu ya yang berbunyi atom H, ini atom H di sini akan masuk pada atom C yang mempunyai atom H yang lebih banyak pada ikatan rangkap. Jadi yang diserang cuma ikatan rangkap ya, ingat ikatan rangkap di sini tidak diganggu, tidak. Dia hanya pada ikatan rangkap. Kita lihat pada ikatan rangkap tersebut yang mana atom H-nya banyak. Oh ini ada 2 atom H-nya di sini 1. Maka H ini akan masuk ke yang lebih banyak, akan masuk ke sini ya, CH2. Akhirnya terbentuk CH3. Jadi setelah ini masuk ini akan putus ya. Jadi HCl ini akan memutuskan ikatan rangkap, membentuk ikatan kopalen tunggal. Kemudian tadi setelah H masuk di sini, Cl-nya akan masuk ke sini menjadi CHCl. Berikutnya yang lain tidak berubah. Jadi dari 3-metil 1-butena menjadi 2-kloro. Kenapa 1, 2 pada atom C kedua ini? Di sini pada induknya ada kloro yang akan masuk. 3-metil 1, 2, 3, 3-metil butana. Jadi dari butena menjadi butana. Berikutnya reaksi eliminasi atau pembentukan ikatan rangkap. Jadi kebalikan dari adisi ya. Jadi di sini ada 2-bromopropana. Dieliminasi dengan bantuan KOH dalam alkohol, menghasilkan jadi eliminasi pengusirannya. Ini BR-nya lepas, H-nya juga lepas, membentuk ikatan rangkap 2 ya. Dari kopalen tunggal membentuk ikatan rangkap 2. Jadi ada radikal bebas lepas membentuk ikatan di sini, radikal bebas di sini juga, kemudian membentuk ikatan kopalen. Akhirnya terbentuk ikatan kopalen rangkap 2. Jadi dari 2 bromopropana menjadi
menjadi propena, ya 1 propena tambah Br tambah H2O. Berikutnya reaksi substitusi atau pertukaran. Kalau reaksi substitusi itu hanya bertukar atom saja ya. Jadi di sini tadi metana ya, kemudian dengan gas Cl dengan bantuan sinar ultraviolet atau matahari, kemudian akan menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Jadi di sini H tadi 1, di sini kan ada 4-nya 3, hanya ada 4. Kemudian ini lepas 1 digantikan oleh Cl, hasilnya CH3Cl. Jadi yang lepas digantikan Cl, kemudian sisa Cl ini yang bereaksi dengan H yang lepas tadi, menghasilkan HCl. Jadi inilah yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dari contoh-contoh yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.